Halo guys, kembali lagi ke channel MS Design. Pada video kali ini aku mau ngejelasin gimana cara membuat gambar atau logo yang awalnya dalam bentuk 2D, jadi itu boleh format JPEG atau PNG, yang nantinya akan kita rubah ke dalam bentuk 3D di SketchUp tentunya. Nah, jadi itu yang mau kita bahas. Gimana caranya? Mari kita simak. Oke, jadi yang mau aku share di video kali ini adalah cara yang biasa aku pakai sehari-hari di kerjaan. Biasanya kepake banget kalau kita lagi desain proyek, contohnya misalnya cafe gitu ya. Ketika kita ngedesain sebuah cafe, kita tentu perlu memasukkan brand identity dari perusahaan tersebut, gitu, dari brand guideline dari cafe tersebut ke dalam desain kita. Makanya itu kita perlu yang namanya memasukkan logo misalnya, ataupun misalnya gambar, atau mungkin signage dan visual identity lainnya ya dari brand tersebut. Jadi kita tuh perlu mengimplementasikan itu. Nah, caranya gimana? Itu yang mau aku share di sini. Yang menjadi masalah adalah ketika kita lagi ngedesain, kita tuh nggak bisa yang namanya memasukkan gambar dalam format tekstur tentunya. Contohnya seperti ini. Saya punya logo SketchUp, terus kita mau masukin ke sini, terus logo SketchUp ini mau kita buat 3D misalnya. Kan di sini kita nggak mungkin ya kita ngetrace manual satu-satu setiap hurufnya, karena selain itu wasting time ya, tracing kita juga nggak tepat gitu, dan itu sangat tidak efisien untuk daily workflow kita ya. Jadi di sini saya mau berbagi cara singkatnya aja, cara cepatnya aja yang saya pahami. Yang pertama-tama tentu yang mesti kalian harus miliki adalah file logonya dulu ya kan. Di sini saya punya contoh dua logo 2, nanti saya jadiin contoh dua-duanya. Yang kedua, kalau kalian sudah punya file logonya, kalian mesti buka Adobe Illustrator. Jadi di sini saya sudah buka AI. Disclaimer dulu, saya nggak begitu sering pakai AI, jadi saya pakai AI itu hanya untuk nge-support kerjaan saya aja, kerjaan di SketchUp maupun misalnya di Photoshop gitu, karena saya lebih sering pakai Photoshop ya daripada AI. Tapi untuk basic-basicnya saya masih paham. Jadi ini untuk support tools saja, support tools untuk kerjaan saya. Oke, kalau kalian sudah buka AI, yang pertama kalian mesti lakukan adalah kita mesti masukkan file kita tadi, yaitu logo, contohnya logo 1 ini ya, ke Adobe Illustrator. Di logo 1 ini adalah logo SketchUp, ini sebagai contoh aja. Nah, di sini saya buka logonya. Jadi ini adalah tampilan Adobe Illustrator ya. Nah, ketika kita ngedrag logo kita dan kita buka logo kita, terkadang logonya itu emang terlalu besar. Contohnya kayak gini ya, ini terlalu besar, jauh daripada lembar kerja kita. Jadi yang mesti kalian lakukan adalah kalian mesti nge-resize logo ini. Caranya kalian klik kiri, terus kita klik shift. Klik shift itu untuk nge-scale supaya nggak rusak logonya. Nah, kalau sudah kita scale sampai jadi seukuran dengan lembar kerjanya, ini bebas saja, kalian kira-kira aja. Contohnya seperti ini, oke. Nah, jadi kalau sudah, ini kan sudah fit ya dengan lembar kerja kita. Nah, yang pertama kalian mesti lakukan adalah di sini ada beberapa pilihan, ya kan? Crop, mask, image trace, ya kan, dan lain-lain. Yang mesti kalian klik adalah yaitu image trace. Jadi kalian klik logonya, di sini image trace, kalian klik ini. Kenapa itu? Karena fungsi image trace ini adalah mengconvert gambar, yaitu gambar JPEG kita atau PNG kita, into tracing object. Jadi AI ini otomatis akan nge-trace logo kita gitu. Jadi kita klik kiri, kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, kalian klik yang namanya view. Jadi di view ini adalah
hasil tracing ya. Jadi hasil tracing ini kalian bebas, kalian mau milih yang mana. Ada yang tracing with outline, ada yang outline-nya doang, ada outline with source image doang gitu. Tapi biasanya saya kalau membuat logo tuh saya pilih yang opsi kedua, itu tracing results with outline. Jadi yang kita ambil adalah hasil tracingnya dengan outline di luarnya untuk mempertegas. Jadi kalau ketika kalian sudah pilih tracing results with outline, step berikutnya yang mesti kalian lakukan adalah kalian klik expand. Jadi expand ini memecah hasil tracing yang tadi sudah diproses oleh AI. Kita klik expand. Nah, loading. Oke. Jadi yang saya maksud adalah pecah seperti ini ya. Jadi logonya itu benar-benar menjadi bagian logo seperti ini, seperti kalian misalnya narik garis di Illustrator ya, maksudnya kayak gini misalnya. Nah, jadi bagian kayak gitu. Dan ini sudah terpecah ya. Nah, sendiri-sendiri satu gitu loh. Nah, kalau sudah, ada tahap terakhir yang mesti kalian lakukan, yaitu kalian mesti select dulu semuanya. Kita klik kanan, kita klik ungroup. Jadi ungroup ini sebenarnya untuk mempertegas saja sih, mempertegas bahwa setiap bagiannya itu sudah terpecah. Sebenarnya itu aja sih. Nah, kalau sudah, logo ini kan sudah menjadi bagian vektor yang saling berdiri sendiri ya. Kalau sudah, kita klik file. Di sini ada pilihan file, kita klik export. Kita pilih export. Nah, di sini kita pilih format DWG. Jadi sebenarnya terkadang ada juga orang yang pakai format DXF, itu sama aja. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka DWG. Jadi kita jadikan format DWG atau AutoCAD ya. Kita klik export, kita klik OK aja. Ini sudah. Nah, kalau sudah, kita kembali ke SketchUp kita. Oke, jadi kita udah buka SketchUp. Nah, tahap berikutnya yang mesti kita lakukan adalah, sebenarnya ini caranya sama aja kayak kita misalnya mau bikin 3D dari floor plan ya, floor plan dari AutoCAD. Kita cukup tinggal import aja, import file DWG tadi ke dalam SketchUp. Nah, dan sudah jadi. Jadi sebenarnya basic idea yang saya terapin adalah sama aja kayak kita membuat misalnya gambar potongan, gambar floor plan, layout dari DWG terus diimport ke SketchUp. Sebenarnya basicnya sama. Kalau sudah gitu ya kita tinggal explode, terus kita tinggal tutup garisnya, ya kan. Kita bersihkan supaya ya bagian yang nggak penting kebuang misalnya. Nah, ini kita iris. Kalau sudah tinggal kita naikkan, misalnya seperti ini aja. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya seperti itu. Nah, di sini saya mau coba praktekin juga. Misalnya mungkin logo ini terlalu simpel ya. Ini kan soalnya teks ini ya jatuhnya, logo teks yang sederhana. Coba kita misalnya pakai yang full logo. Jadi cuma emang logo aja ya. Apakah masih bisa? Ini contohnya saya ada logo. Ini logo ROG misalnya. Pertama yang bisa kita lakukan, kita resize filenya, ya kan. Kalau udah, lakukan step yang sama. Kita klik image trace, lalu kita pilih yang outlines. Saya lebih suka opsi kedua sih sebenarnya, tapi kalian bebas mau pakai yang mana aja, menyesuaikan logonya ya tentunya. Kalau sudah, kita klik expand supaya kepecah lagi. Dia bisa jadi bagian yang terpecah, dipertegas lagi dengan klik kanan, kita klik ungroup. Dah, itu aja. Kalau sudah, kita klik export. Kita anggap aja kita klik nomor 2. Kita klik OK. Kalau sudah, kita buka SketchUp lagi. Kita masukkan logo nomor 2. Kita klik close dan jadi. Jadi sebenarnya mau logo kalian apapun bentuknya, itu bisa kita buat di sini. Ini saya contohin, kita buat misalnya logo ROG.
Misalnya kalian ada desain project gaming room atau misalnya warnet misalnya, kalian mau masukin logo 3D nya ROG ya bisa pakai cara seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita scale aja, kita klik rotate dan jadi. Oke, jadi alurnya adalah pertama kita pengen logo JPEG atau PNG ya kan. Lalu step berikutnya kita masukkan ke AI. Nanti kita masukkan ke AI, kita klik yang tadi yang namanya image trace supaya dia nge-tracing si AI-nya. Jadi dia menjadi path, menjadi bagian masing-masing ya kan. Lalu kita explode, kita expand seperti yang saya jelasin tadi. Nah, ketika sudah beres semua step di AI, kita ekspor ke format DWG. Jadi itu menjadi sebuah file AutoCAD. Nah, ketika sudah menjadi sebuah file AutoCAD, ya kalian tinggal import filenya ke SketchUp. Terus kalian rapikan dan tinggal kalian buat logonya seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa aku share di video tutorial kali ini. Jadi ini adalah cara yang bisa saya pakai untuk membuat logo ya. Ini tanpa plugin, jadi nggak pakai plugin yang aneh-aneh, kayak cara simple atau ringkas saja seperti itu. Oke, sekian video tutorial kali ini. Kalau misalnya ada yang mau request tutorial atau mau request tanya-tanya sesuatu, boleh bisa tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih.